banyak yang mengira kenapa sih golf ini disebut sebagai olahraga, padahal kan hanya asal pukul saja. Tapi ternyata tidak. Untuk pemain golf ini banyak sekali harus diperhatikan. Ada banyak energi yang dikeluarkan dan juga teknik-teknik yang harus diperhatikan oleh para pemain golf. Bahkan ada fakta menarik juga, yakni ternyata untuk kita yang stres dan juga kelelahan, bermain golf bisa meningkatkan kualitas tidur kita loh. Nah, untuk seperti apa jelas dan detailnya, saat ini saya sudah berada di RSPI Bintaro dan akan berbincang langsung dengan dokter spesialis kedokteran olahraga, Dr. Adi Kurniawan. Yuk! Dalam memukul bola golf, ada teknik yang harus diperhatikan oleh para pemainnya. Seperti cara memegang stick golf, cara mengayunkan stick golf, dan posisi tubuh yang benar. Dalam menggenggam tongkat golf, cengkramannya erat agar melekat pada tangan. Tetapi jangan sampai tangan menjadi tegang dan cengkramannya menjadi tidak terkendali. Cara berdirinya adalah dengan kaki selebar bahu dan lutut agak ditekuk. Bungkukan badan mulai dari pinggul sekitar 35 derajat hingga 40 derajat. Untuk melakukan ayunan pada tongkat saat memukul bola, pinggul dan torso harus ikut berputar agar pukulannya maksimal. Ya, golf kenapa disebut sebagai olahraga? Karena aktivitas dari golf itu sendiri sudah sesuai. Kalau kita bicara tentang definisi dari olahraga, di mana olahraga itu adalah yang melibatkan aktivitas fisik dan di mana di situ ada peraturan atau aturan yang mengatur dari jenis olahraga tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang golf, ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemain golf, yaitu dia berjalan, ataupun dia hitting, atau dia memukul bola golfnya, dan juga dia mungkin sometimes dia juga membawa dari tas golf itu sendiri, tas stick itu sendiri. Jadi lihat dari aktivitasnya sudah termasuk jenis olahraga. Sama seperti olahraga lain, olahraga golf juga memiliki teknik dan aturan agar pemainnya terhindar dari cedera dan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, meskipun olahraga golf termasuk olahraga low impact, tetap saja ada resiko cedera yang perlu kita perhatikan. Kalau lima cedera terbesar dari golf itu adalah, yang pertama adalah lower back pain, terus kemudian cedera bahu, terus kemudian cedera panggul, cedera lutut, terus kemudian yang terakhir adalah cedera ankle. Nah, bicara dengan cedera pada olahraga golf, itu ada dua kategori. Yang pertama adalah overuse, karena mungkin repetitive movement atau gerakan-gerakan yang terus-menerus dari golf itu sendiri bisa mengakibatkan biasanya pada back, punggung, ataupun pada bahu. Kalau aku pribadi ngerasainnya tuh di bagian tangan dan pinggang pasti gitu. Karena kan kita harus punya stand yang benar gitu supaya nggak cedera gitu. Tipenya cedera bahu dan cedera back itu tipenya adalah repetitive use atau repetitive movement atau repetitive injury atau overuse injury. Agar bermain dengan kondisi tubuh yang prima dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya ada persiapan tersendiri bagi para pemain golf. Kita simak yuk! Sama seperti olahraga lainnya, harus pemanasan dulu, harus kita stretching. Ya, persiapannya adalah tidur cukup, karena kita harus jalan kaki 18 hole, lumayan gitu ya. Kalau tidur kurang cukup, kira-kira baru berapa hole kita udah lemas, udah ngantuk. Jadi itu persiapan yang paling penting, dan jangan pernah memulai pertandingan atau bermain dalam keadaan perut kosong. Biasanya saya kalau mau main golf pagi itu ada pisang atau energy drink dulu untuk meningkatkan persiapan kita. Juga kadang-kadang ada yogurt yang suka dikonsumsi. Kalau kita olahraga apapun itu pasti yang pertama kali dilakukan adalah stretching dulu supaya masa ototnya nggak kaget gitu kan kalau kita mau mulai mukul kalau di golf. Mulai dari kepala, bahu, siku, terus kemudian badan, panggul, tungkai ataupun lutut itu juga harus dilakukan pemanasan ataupun stretching supaya meminimalisir terjadinya cedera. Olahraga golf ini juga bagus untuk kesehatan mental para pemainnya.
Berbeda dengan misalnya ada olahraga-olahraga lain yang berhadapan, yang berlawanan. Kalau golf ini diri sendiri, teknik, kemudian bagaimana cara-cara kita untuk menangkan suatu pertandingan itu lebih banyak ditentukan oleh mental kita. Dan kita bisa berjalan kaki hampir 10 km. Dan ini olahraga yang low intensity tapi penuh dengan akurasi. Lapangan golf berwarna hijau yang terhampar luas dapat memberikan efek relaksasi kepada tubuh. Selain itu, karakteristik olahraga golf yang harus fokus dan akurat juga memberikan kesempatan kepada otak untuk fokus dan melenyapkan stres yang bertumpuk. Yang paling pertama adalah ketika kita bermain golf, di situ ada jalan, di mana di situ ada latihan kardionya, di mana latihan kardio itu bermanfaat buat kesehatan jantung dan kesehatan paru-paru. Terus kemudian ada memukul bolanya. Latihan golf itu bermanfaat buat kekuatan otot dan juga massa otot dan juga buat kekuatan tulang juga. Wah, cocok ya untuk masyarakat yang memiliki mobilitas dan tingkat stres yang tinggi karena pekerjaan. Untuk Anda yang memiliki kesulitan tidur pada malam hari, melakukan olahraga golf ini juga layak loh untuk dicoba. Golf juga di banyak penelitian mengatakan bahwa olahraga golf itu bagus untuk meningkatkan kualitas tidur. Kenapa? Karena dari karakteristik dari olahraga golf seperti tadi yang saya sampaikan, ada komponen aerobiknya, di mana aerobik itu ada kebutuhan oksigen. Ketika otot kita berkontraksi, ketika kita melakukan aktivitas olahraga golf, butuh oksigen sehingga jantung kita memompa darah yang mengandung hemoglobin yang ada kaya akan oksigen sehingga bisa tersebar ke seluruh tubuh termasuk juga ke area otak ataupun brain kita. Nah, selanjutnya kita cari tahu yuk, sejak kapan sih olahraga golf ini muncul? Dan sejak kapan pula olahraga golf ini mulai dimainkan di Indonesia? Jangan kemana-mana ya, tetap di CNBC Indonesia Explain episode Golf.